tentu tadi kalau sudah dijelaskan tadi juga ya sudah disinggung kalau memang akan bisa banyak sekali kejutan-kejutan di waktu berikutnya gitu ya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini itu ada berita yang mengejutkan sahabat-sahabat, yaitu Kompas Litbang itu mengeluarkan hasil survei di mana Anies itu dari 3 kandidat, Ganjar, kemudian Prabowo, kemudian Anies, ternyata dia ada di urutan buncit sahabat-sahabat. Yang mengherankan saya adalah sejak dideklarasikan oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, itu hampir tiap hari dia roadshow politik di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kok surveinya semakin merosot sahabat-sahabat. Dan yang mengagetkan itu adalah Pak Ganjar yang tidak pernah kasat kusut untuk ngurusi capres karena belum jelas apakah dia masuk atau tidak. Tetapi hasil surveinya itu naik sampai 25% sahabat-sahabat. Nah, seperti apa hasil temuan Kompas Litbang? Mari kita lihat videonya sahabat-sahabat. Willy, bagaimana melihat hasil survei ini kemudian melihat elektabilitas Pak Anies yang masih cenderung fluktuatif? Iya, Livi, apapun hasil survei ini merupakan produk ilmiah ya. Tentu kami mensyukuri ini tidak muka buruk lalu kaca yang dipecah ya, atau survei turun lalu kemudian mengutuk-ngutuk hasilnya, tidak. Ini sebuah pembelajaran yang kemudian bisa memotivasi kami untuk kemudian lebih keras lagi bekerja, untuk kemudian apa yang menjadi temuan dari Litbang Kompas ini bisa kami jadikan rekomendasi dari aksi-aksi untuk Mas Anies berikutnya ya. Tentu ini masih cukup panjang, setahun menuju pemilu. Ini adalah hasil potret dinamika pemilih hari ini, dan tentu ini benar-benar menjadi catatan bagi kami di mana letak kekurangan Mas Anies, di mana kemudian hal-hal yang perlu kami tambal dan apa yang harus kami tingkatkan. Ini menjadi rekomendasi yang paling penting bagi kami di tim Koalisi Perubahan. Itu, Livi. Oke, bagaimana upaya Nasdem mendorong atau meningkatkan elektabilitas Anies? Apakah dengan menentukan siapa calon wakil dari Anies Baswedan juga kemudian akan jadi salah satu upaya untuk meningkatkan elektabilitas? Secara matematika elektoral, kontribusi dari Wapres itu secara optimal 12% rata-rata. Tentu yang menjadi magnet utama, epicentrumnya adalah capres itu sendiri. Dan kami tetap berpandangan siapapun capres yang ada 3 nama yang teratas hasil Litbang Kompas itu adalah putra putri terbaik yang akan memimpin Republik ini ya. Jadi siapapun yang menang dalam kontestasi di 2024 adalah kemenangan rakyat Indonesia. Kami tugasnya adalah menyalurkan suara rakyat, apa yang terjadi di tengah-tengah rakyat, untuk kemudian sebangun dengan kehendak mereka, sebangun dengan emosi mereka. Jadi baik itu Anies yang akan menang, baik itu Prabowo, baik itu Ganjar, atau siapapun yang akan diputuskan oleh Bu Mega, itulah yang kemudian akan menjadi presiden berikutnya ya. Kita adalah sama-sama bus kota, sama-sama kemudian berlaga dalam suasana yang riang gembira. Mungkin karena politik selalu memenuhi elemen of surprise, jangan-jangan nanti ada CLBK lagi, yaitu cinta lama belum kelar, apa yang ditandaskan oleh Livi kepada Bung Arief tadi ya, pasangan Mega Prabowo nanti ketemu lagi, bisa jadi kan, siapa yang menduga gitu kan. Ini elemen of surprise ini kata Eren selalu terjadi nih. gitu.
Oke, Kita ini lihat saya saja gitu. ya, saya ke Mas Eren lagi deh. Mas Eren, ini kan 3 nama ini kan konsisten ada di 3 besar sejauh ini. Apakah kemudian peta perpolitikan kita akan berubah cukup signifikan di survei selanjutnya? Kira-kira apa faktor yang akan membuat situasi begitu fluktuatif nanti? Ya, tentu tadi kalau sudah dijelaskan tadi juga ya sudah disinggung kalau memang akan bisa banyak sekali kejutan-kejutan di waktu berikutnya gitu ya. Memang kalau kita lihat sekarang 3 nama teratas capres potensial ini kan sudah muncul sejak setahun lalu ya. Itu dari tren kita memang 50-60% elektabilitas itu sudah dikuasai oleh 3 nama besar ini gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan dengan dinamika politik yang akan terjadi di waktu mendatang nanti sampai jelang ini ya masih panjang ini jalannya sampai nanti jelang pendaftaran itu tentu akan mengerucut nanti kita akan melihat bagaimana peta itu terbentuk gitu, peta poros kekuatan koalisi itu akan terbentuk dan mengusung calon presiden. Nah, itu baru nanti di situ kita akan bisa menilai bagaimana betul-betul siapa yang paling akan potensial untuk bisa memenangkan pertarungan. Tapi di saat-saat seperti ini memang benar yang kata Bang Willy tadi ya, apapun bisa terjadi itu akan masih sangat terbuka, termasuk untuk tokoh-tokoh atau figur-figur yang tidak hanya ada di papan atas ini itu, termasuk figur-figur yang ada di papan tengah, kemudian berbagai macam kemungkinan yang bisa memunculkan calon-calon potensial tentunya itu masih sangat mungkin terjadi. Nah, kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat, bagaimana hasil Kompas Litbang. Kalau kita lihat hasilnya ya, si Pak Ganjar itu sekitar kurang lebih 25%, Pak Prabowo itu 18%, dan Pak Anies itu ya hanya ada di angka sekitar 13%. Nah, itu yang membuat kita terkejut. Kenapa? Karena sejak selesai di DKI Jakarta sebagai gubernur, Pak Anies ini kan roadshow mulai dari Sabang sampai Merauke, dia keliling di setiap provinsi, dia keliling. Pada saat dia juga melakukan kampanye atau safari politik di daerah-daerah, itu kan kadang memberikan hadiah-hadiah, ada umrohnya, ada motornya, atau ada kendaraan mobilnya. Tetapi itu yang mengherankan kita, kenapa Pak Anies ini sampai hari ini itu hanya fluktuatif. Dia seperti ombak. Dia seperti ombak yang tidak naik-naik surveinya, malah dia turun surveinya kalau kita lihat di hasil-hasil survei yang lalu. Dan Pak Ganjar yang tidak pernah mempublikasikan dirinya masuk sebagai presiden karena tidak ada partai, belum mendapat dukungan dari khususnya di PDI dan partai-partai yang lain, malah surveinya itu cukup melonjak. Nah, itu kondisinya, sahabat-sahabat ya. Orang yang kasat kusut dengan orang yang tidak kasat kusut. Nah, ternyata hasilnya itu ada di buncit, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat, dari hasil survei yang dirilis oleh teman-teman Kompas, Litbang Kompas yang baru-baru ini. Akhir kata dari saya, sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.